Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memberikan manajemen obesitas, tambahan dari 3 kasus di skincare, mulai acne, perpigmentasi, dan anti-aging. Nah, ini kita sampaikan sebagai tambahan bahwa ada kasus obesitas atau kegemukan yang sering ada di skincare, dan beberapa skincare memang sudah ada pelayanannya, termasuk di tempat kita ada beberapa pelayanan yang mengarah ke slimming body atau body treatment slimming. Pengertian obesitas dan overweight sangatlah berbeda. Overweight adalah kelebihan berat badan, sedangkan obesitas berarti terlalu gemuk. Untuk overweight, kelebihan berat badan yang sangat berlebihan berarti. Kalau obesitas masih bisa diukur. Obesitas ini merupakan suatu kelainan kompleks pengaturan nafsu makan dan metabolisme energi yang dikendalikan oleh beberapa faktor biologis spesifik. Jadi di sini memang sangat kompleks, di mana nafsu makannya kadang tidak bisa diatur atau tidak bisa dikendalikan. Jadi kadang ada faktor yang paling penyebab utama adalah karena nafsu makannya yang tidak bisa diatur. Secara fisiologis, obesitas didefinisikan sebagai suatu keadaan dengan akumulasi lemak yang tidak normal atau berlebihan di jaringan adiposa sehingga dapat mengganggu kesehatan. Ini secara fisiologis. Kita lihat apakah hasilnya. Misalnya 27 berarti tadi kelebihan berat badan. Kalau ideal antara 18,5 sampai 24, kalau lebih dari 30 berarti kegemukan. Nah, ini sebagai patokan saja bahwa Anda apakah sudah kegemukan atau belum. Penyebab dari obesitas sebenarnya banyak sekali. Yang pertama genetika atau keturunan. Biasanya banyak keluarga yang kegemukan, anaknya semua keturunannya juga gemuk. Nah, ini tapi tidak bisa dengan satu faktor, misalnya kita gemuk kemudian kita obesitas kemudian menyalahkan saya turunan. Sebenarnya bukan itu saja. Yang berikutnya adalah faktor metabolik atau hormonal. Biasanya ada Cushing syndrome, hipotiroidisme. Biasanya cenderung gemuk atau obesitas. Faktor lingkungan, misalnya karena asupan makanan yang berlebih, makanan tinggi lemak, dan sosial. Jadi faktor obat, misalnya steroid. Psikologi, ada orang yang terus-menerus makan di saat stres. Ini juga ada faktor penyebab mengapa orang stres kadang menjadi lebih gemuk atau lebih obesitas. Tingkah laku, nah ini memiliki kebiasaan mengemil. Kadang ada orang yang tidak konsen dengan dirinya, misalnya sedang menonton TV sambil makan, ngemil toples, megang satu toples cemilan. Itu dia tidak sadar bahwa asupan yang dia konsumsi adalah berlebihan. Sehingga di sini kita harus membiasakan klien kita, menanyakan klien kita dari tingkah laku dia. Ya, ini semua ini harus kita waspadai, harus kita tanyakan ketika ada klien datang dengan kasus obesitas. Nah, ketika ada klien yang obesitas, tentunya tujuan kalau misalnya ada klien datang ingin slimming, ya ini memang tidak bisa dipastikan bahwa dia datang sekali tindakan langsung slimming, itu tidak bisa, karena memang banyak sekali faktor tadi yang menyebabkan, sehingga kita tentunya harus menggali terus, harus manage, harus menyampaikan program diet yang harus dia
jalani nantinya. Tujuan penanganan obesitas harus difokuskan dari penurunan berat badan sendiri ke pemeliharaan berat badan. Nah, ini tentunya targetnya mencapai berat badan yang cukup standar sesuai dengan konteks kesehatan secara keseluruhan. Jadi ada orang yang kebiasaannya memang overweight, biasanya adalah obesitas. Kemudian ketika kita turunkan secara drastis tentunya juga tidak bagus. Jadi itu harus minimal terus stabil dan bertahap. Nah, itu nantinya juga akan diimbangi dengan yang lainnya. Program penurunan berat badan dengan kemungkinan sukses tertinggi adalah yang mengintegrasikan pemilihan makanan sehat, latihan, dan modifikasi gaya hidup. Penanganan farmakologi juga tepat pada keadaan tertentu, tapi bukan merupakan substitusi dari perubahan pola makan dan pola aktivitas fisiknya. Yang pertama adalah modifikasi pola makan. Ini penting sekali di awal. Ketika kita tanyakan ke klien apakah makanan yang biasa dia konsumsi, kemudian seringkali modifikasi kebiasaan seperti apa, dan tentunya kita edukasi nutrisinya dan dukungan psikologis. Nutrisi kita juga harus tahu ilmunya bahwa makanan apa yang utama, yang penting, yang berfungsi untuk kesehatan badan, dan dukungan psikologi. Kasus obesitas yang ekstrim lebih dari 40, tentunya biasanya itu intervensinya pembedahan. Ini ada beberapa kasus di media yang sampai 200 kilo anak-anak yang umur 6 tahun sudah sekian. Itu memang perlu dipantau secara terus-menerus karena apabila obesitas akan menyebabkan fatal. Nah, ini sebelum mereka kita treatment, kita tentunya harus sampaikan tentang tadi dengan nutrisinya, pola makannya, dan dukungan psikologis. Nah, kita sampaikan bahwa beberapa motivasi, beberapa kata-kata mutiara barangkali ya disampaikan bahwa makan itu bukan untuk hidup, tapi hidup itu bukan untuk makan, tapi makan adalah untuk hidup. Sehingga bagaimana kita makan itu seperlunya saja, tidak perlu berlebihan, tidak perlu over. Jadi, dan kita sampaikan juga bahwa penampilan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menambah harga diri, menambah percaya diri, itu tentunya dengan berat badan yang ideal. Kalau berat badan berlebih tentunya nantinya akan berpengaruh terhadap harga diri, terhadap tentunya nanti di sosial juga akan berpengaruh. Nah, di situ kita tetap harus mendukung secara psikologis. Nah, ini rekomendasi penurunan berat badan dari diet seimbang, ya, rendah kalori, farmakoterapi, terapi bedah ini terakhir. Yang berikutnya adalah diet pembatasan energi. Jadi diet yang kita konsumsi tentunya kita harus nilai apakah itu mengandung energinya tinggi atau energi yang rendah. Makanya apabila kita misalnya terlalu banyak makan yang berlemak, tentunya kalorinya atau energinya itu akan sangat tinggi. Jadi kita harus kurangi. Diet makanan pengganti atau formula. Misalnya kalori yang tinggi misalnya dalam lemak, dalam karbo, ya maka kita harus alternatif sebagai pengganti. Misalnya tadinya nasi, kita jadikan pengganti sebagai misalnya kentang,
yang lain, misalnya roti pun juga dibatasi. Ini yang lemak juga kita kurangi, misalnya hindari gorengan dan sebagainya. Contohnya kita harus jadikan makanan pengganti, misalnya buah, karbo manisnya itu dari buah. Kemudian kita harus makan yang sayur, banyak sayur. Nanti di situ juga akan ada zat gulanya, juga akan ada di sana. Perbanyak itu. Nah, ini bisa menjaga berat badan secara signifikan. Misalnya tiap hari mengkonsumsi nasi itu misalnya 3 kali 1, kita kurangi, hanya siang aja nasi, pagi cukup misalnya telur 1 dengan buah, siang malam juga sama, misalnya hanya kentang dengan misalnya daging gitu ya, tanpa lemak. Itu dibiasakan secara terus menerus, diulang secara terus menerus, tidak hanya cukup 1 bulan, tentunya kadang sampai berbulan-bulan. Nah, yang penting karbohidrat dan pengganti sudah ada. Diet pembatasan energi dan puasa. Di sini tentunya ada beberapa hal yang sudah biasa tentunya tidak masalah, tapi yang belum atau yang belum pernah berpuasa tentunya akan menyebabkan gangguan neurologi, hormonal, dan efek samping lainnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan, tetapi kadang ada yang tidak mampu. Ini lumayan pembatasannya, jadi kalau sehari puasa tentunya akan berkurang. Diet kalori yang sangat rendah, jadi masukan kalorinya berkisar antara 200 sampai 800 kilokalori. Nanti kita berbanyak tinggi protein, misalnya ada vitamin, mineral, asam lemak. Nah, ini dietnya pun juga agak lama, jadi perbanyak protein, vitamin, mineral. Berikutnya modifikasi gaya hidup. Nah, ini mungkin juga banyak sekali orang yang belum menyampai ke sana, belum gaya hidupnya tentunya harus kita edukasi sedikit ya. Mungkin dari kelima 6 unsur ini ada yang belum paham, mungkin lebih banyak belajar lagi. Jadi self monitoring, jadi monitoring dirinya sendiri, kembali ke dirinya, apa yang ada dalam tujuan hidupnya, apa yang ada dalam dirinya, kebiasaan dirinya, bahkan bagaimana dia bergaya hidup ya. Misalnya hidupnya makan malam, sebelum tidur dia harus makan, atau dia kebiasaan atau dirinya itu tidak puas kalau tidak menghabiskan cemilan 1 toples misalnya. Ini berarti ke dirinya sendiri. Kemudian penetapan tujuan. Nah, tujuannya untuk apa ketika kita mau slimming atau mau penurunan berat badan? Tujuannya misalnya untuk kesehatan, tujuannya untuk jadi bukan ekstrim sekali kurus kering hanya tulang, tidak, tapi tentunya tujuannya adalah untuk apa? Pastilah untuk tujuannya kebanyakan adalah untuk kesehatan, untuk penampilan dan sebagainya. Karena ada artis yang karena dia dikejar target ingin menjadi seorang yang pesakitan, dia harus diet dalam 2 bulan dengan turun drastis, misalnya sampai 10 kilo dan sebagainya. Itu menurut kita tidak bisa dibenarkan. Itu risiko sekali terhadap tubuhnya. Jadi lebih baik bertahap, karena untuk tujuannya sebenarnya untuk kesehatan. Berikutnya kontrol stimulus. Jadi rangsangan-rangsangan apa yang menyebabkan kita untuk meningkat nafsu makannya, misalnya kita kontrol. Yang stimulusnya biasa makan pagi gorengan, tentunya kita jangan sampai sajikan pagi menggoreng beberapa makanan atau yang lainnya ya. Kemudian penyelesaian masalah, jadi kita selesaikan apa yang ada dalam masalahnya.
Kita berusaha satu persatu digali terus masalahnya apa yang ada dalam dirinya atau lainnya. Restrukturisasi kognitif berarti pengetahuannya klien tentang obesitas, tentang diet, tentang energi, tentang kalori, tentang pola aktivitas, gaya hidup dan sebagainya. Kemudian hindari kekambuhan, pencegahan kekambuhan. Ini ketika kita sudah treatment dietnya, jangan sampai hanya treatment 1 bulan kemudian dia pulang, atau 1 bulan hanya diet dengan pengurangan kalori, diet rendah kalori, tiba-tiba dia sebulan berikutnya makannya kembali lagi ke awalnya, tentunya tidak akan sampai tujuannya. Jadi itulah modifikasi gaya hidup. Berikutnya adalah pola latihan, dan di sini yang ketidakseimbangan antara asupan energi dengan pengeluaran energi, sehingga efek olahraga yang paling utama juga di sini. Selain memperkuat sistem kardiovaskuler, meningkatkan sensitivitas pada insulin dan mengeluarkan energi tambahan atau kalori. Nah, ini juga perlu diseimbangkan. Minimal sekali 100 kalori yang keluar setiap hari, misalnya dengan jalan sehat, dengan jalan santai, dengan sepeda atau dengan treadmill. Ya, monggo tinggal Anda lihat aktivitas Anda. Berikutnya ada juga terapi farmakologi obesitas. Di sini ada beberapa dokter atau beberapa yang menyediakan obat anti obesitas. Sebenarnya di sini adalah menekan nafsu makan golongan simpatomatik. Nah, ini sementara pemberiannya. Umumnya obat-obat ini merangsang sistem saraf pusat sehingga akan menyebabkan adiksi atau keracunan, ketergantungan. Obat ini sering bekerja dengan meningkatkan neurotransmitter anoreksigenik. Nah, ini seperti serotonin, dopamin. Jadi inginnya tidak makan, tapi ini tidak boleh secara terus-menerus. Nah, ini sangat dibatasi. Untuk berikutnya adalah beberapa treatment di skincare yang untuk slimming body. Mungkin Anda pernah jumpa atau pernah melihat iklan atau di beberapa media. Nah, ini pun sebagai alternatif berikutnya. Setelah tadi sudah digali semua alternatif dari slimming, nah ini tentunya harus kita sampaikan juga di sini. Ada beberapa treatment yang bisa klien pilih. Nah, nanti tentunya ada kelebihan, ada kekurangan, dan ada harga, ada budget yang harus mereka keluarkan. Itu tentunya seimbangkan dengan alatnya. Ini ada yang pertama adalah cellulite smoothing. Jadi kita lembutkan selulit yang tadinya bermasalah dengan kulit. Nah, ini di situ selulit itu banyak sekali streaks atau garis-garis di sekitar bagian kulit tertentu. Nah, ini dihaluskan. Ini menggunakan alat, biasanya alatnya sejenis getar atau radiofrekuensi atau sejenis aliran listrik. Lipomassage treatment. Nah, ini massage dengan alat yang tujuannya juga akan menghancurkan lemak-lemak. Nah, ini nanti ada getar biasanya juga, kemudian ada sinar yang keluar, itu sudah kombinasi dalam satu alat. Ini tinggal digerakkan saja ke bagian tubuh tertentu dengan minimal waktu sekitar 10 menit sampai 20 menit. Maka biasanya harga dari treatment tersebut adalah perbagian. Misalnya pinggang, bokong, lengan, kaki atau betis, paha ya, lengan. Ini biasanya harganya berbeda. Kalau ini HML, ini adalah mesin yang seperti treadmill. Nah, di sini akan selain menguatkan otot juga bisa untuk membakar lemak.
Untuk spesies slimming body care di sini sebenarnya seperti scrubbing, tadi lanjutkan dengan massage. Nah, di sini bisa mengurangi atau menghancurkan lemak bagian-bagian tertentu juga. Nah, ini biasanya bahannya beli di beberapa toko kosmetik atau toko beauty care. Nah, di situ akan ada. Walaupun hanya berapa persen dari efektivitas tindakan ini, tapi tentunya akan ada. Jadi body parafin juga sama. Klien dibungkus semua kulitnya dengan parafin. Di sini selain mendetok tubuh juga mengurangi lemak dan melembatkan kulit bagian yang Anda kasih parafin. Parafin itu seperti lilin. Jadi lilin yang kita panaskan setelah hancur, kemudian kita leletkan ke kulit seperti masker, nanti seperti masker peel off persis. Berikutnya adalah RF body slimming. Ini non invasi atau tidak ada pembedahan, tapi ini menggunakan getaran radio frekuensi yang luar biasa, karena ini paling banyak di beberapa skincare atau beberapa prinsip dari slimming body care. Rata-rata di skincare banyakkan menggunakan RF. Nah, ini tidak menyakitkan, hanya menciptakan panas. Gelombang-gelombang panasnya itu menembus ke kulit bahkan sampai di bagian hipodermis, sehingga lemak di bagian hipodermis tentunya akan berkurang seiring dengan waktu. Banyak yang suka ini karena ini selain memecahkan gelembung lemak juga bisa untuk lifting, mengetatkan. Apalagi orang yang habis gemuk kemudian dia menjadi kurus, itu tentunya kulitnya akan terjadi wrinkle atau kerutan atau bergelambir. Nah, radio frekuensi ini juga berperan sekali terhadap liftingnya. Jadi kulit nanti akan kencang lagi, halus lagi. Berikutnya adalah body slimming vibrator. Nah, ini ada alat getar yang dengan listrik yang akan menggetarkan bagian-bagian tertentu sehingga kulit akan hancur lemaknya. Bahkan meratakan juga yang tadinya seperti ada selulit, seperti ada gelembung lemak, jadi kulitnya bergelombang seperti ada strips gitu. Ini bisa dikurangi. Berikutnya adalah hot blanket slimming. Kalau ini seperti sauna yang dipakaikan ke kulit ke tubuh pasien. Ini waktunya 20 menit aja udah cukup maksimal. Jadi nanti klien kulitnya akan berkeringat banyak, dan bahkan kadang ada yang tidak tahan, hanya 20 menit itu sudah cukup karena klien akan panas, keringat banyak keluar, bahkan ada yang sampai lemes. Nah, ini harus diperhatikan untuk hidrasinya. Jadi sebelum slimming ini harus minum dulu cukup 1 gelas biasanya, baru kita hot blanket. Ini bisa juga ada efek toksin, jadi menghancurkan toksin di tubuh klien. Nah, ini berikutnya adalah mesoscalping. Ya, ini merupakan mikroinjeksi yang menggunakan berbagai formula. Kalau ini biasanya dilakukan oleh dokter SPKK, dokter yang kecantikan yang memang sudah profesional di sini, karena suntikan-suntikan ini juga sudah sesuai dengan konsepnya. Ini dilakukan oleh medis memang. Nah, ini indikasinya bisa di bagian body, misalnya di lengan, perut, double chin, EYB, kantong mata, bahkan pipi cabi. Ini ada bagian tertentu, bahkan pinggul, pinggang, bokong. Nah, yang tidak boleh dilakukan untuk tindakan injeksi seperti ini adalah orang yang hamil, insulin atau diabetes, stroke, gangguan ginjal, kanker, aktif liver, alergi terhadap obat, dan eksim atau herpes atau gatal-gatal. Itu nggak boleh. Efeknya pada saat setelah penyuntikan ada beberapa. Jadi ada bengkak, pain, nyeri, kemerahan, berising, gatal. Jadi alergi. Biasanya hanya
hanya sementara. Kalau misalnya yang hanya bengkak dan sakit itu biasanya kemerahan itu hanya beberapa hari, paling 1-2 hari, berikutnya sudah kembali. Untuk injeksi rulans atau garis injeksi tentunya kita sudah diajari, kalau di medis tentunya sudah paham. Nanti untuk medis biasanya kita suntikannya dengan manual, jarumnya yang kecil karena ini harus nembusnya sampai hipodermis sehingga harus lebih dari 4 mm. Kedalamannya jadi antara 6 sampai 13 mm. Volumenya antara 0,1 sampai 0,2 cc, berarti 2 strip atau 3 strip. Distansinya jaraknya adalah 1 sampai 3 cm. Kalau kita biasanya 1 cm jaraknya. Maksimal dosisnya adalah 2500 mg. Jadi tahap pertama tidak boleh terlalu banyak. Dan ini dilakukan 2 minggu sekali secara protokolnya. Prosedurnya tentunya kita cek general statusnya, kemudian apakah ada alergi atau tidak, bahkan inform consent, tanda tangan. Before after dicek juga. Nah, ini contoh sebelum dan setelahnya. Jadi suntikannya tentunya banyak, titiknya banyak, dan sakitnya banyak. Ini perlu disampaikan klien. Kalau yang orang yang biasa suka disuntik biasanya mau, tapi kalau yang takut dengan jarum banyak yang tidak mau. Nah, ini lengan before after. Ini bokong ya. Ini di sini juga akan meningkatkan aliran darah, pecahkan kelebihan lemak, remove fibrosis ya, atau tisu atau jaringan yang keras kaku, dan meningkatkan cairan limfatik, aliran limfatik, tonjol limfatik. Nah, ini obat-obatannya di sini biasanya ada deoxycolate, L-carnitin, ada organic silicium. Ya, ini ada beberapa bahan yang yang bisa diberikan. Nah, ini rutin Melilot. Nah, itu tindakan dari skincare atau di mana estetik biasanya dilakukan ke klien yang obesitas, yang ingin slimming, yang ingin mengencangkan. Biasanya sih kalau kita target adalah minimal sekali mengencangkan kulit, kemudian mengurangi lemak, tidak menjadi langsung slimming, tidak, tapi mengurangi lemak di bagian kulit tertentu, di bagian gelambir tertentu. Kalau Anda memang belum medis atau itu, paling cukup dengan alat-alat modern saja yang tanpa injeksi. Mungkin untuk dokter dan sebagainya bisa yang tambah liposuction atau liposculpting. Oke, tetapi saran saya ketika klien kita ingin slimming, tentunya banyak sekali yang perlu saya sampaikan yang tadi di atas itu. Perlu dari kombinasi dari diet, gaya hidup, ya, aktivitas, batasan energi, dan sebagainya. Jadi tidak hanya melulu mereka mengandalkan treatment kita, itu tidak bisa. Jadi harus kembalikan ke diri mereka, diri sendiri. Mungkin itu slimming itu memang banyak dicari juga di skincare dan lumayan sekali. Tetapi jangan salah, jangan Anda lewati juga perlu massage. Jadi sebelum slimming biasanya kita ada pre-treatment, yaitu massage body seluruh, bahkan sampai scrub, bahkan masker body, ya, baru kita pakaikan alat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan kalau ketemu kita bisa praktek tentang slimming, hanya karena masih dalam daring yang kita hanya sampaikan di online ini. Mohon maaf bila banyak kurangan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.